Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardan dengan NPM 059. Pada kesempatan kali ini saya akan memperhatikan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengelola kelas dalam materi yaitu memahami prosa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi bapak-bapak. Bapak. Ada yang beda ya. Jadi tempat duduknya bisa maju sedikit ya. Nah, murid, jadi duduk. Kita mau belajar. Jadi, jangan. Posisi duduk itu harus benar, harus siap. Jadi kita siap juga buat belajar. Murid-murid harus posisi siap untuk belajar supaya kita juga bisa terima pelajaran dan baik juga. Umar duduk posisinya lurus ya. Nah, jangan terlalu rapat. Najib geser lagi. Sudah, Najib aja yang bergeser. Najib geser. Umar diam. Najib bergeser lagi, Najib. Bergeser lagi. Najib bergeser ke kanan lagi. Najib bergeser lagi. Sip. Sudah Umar jangan bergeser ya. Oke. Jadi tertunda ini Umar, geser sedikit lagi Umar. Di depan kita jadi sedikit tertunda ya. Baik. Oke, ini kan sudah enak dilihatnya, Bapak buka ya. Baik, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya. Bun. Bagaimana kabarnya murid-murid hari ini? Kabarnya bagaimana? Halo. Hai. Baik Pak. Gimana kabarnya? Kurang baik saya Pak. Kurang baik, kenapa kurang baiknya? Agak migren Pak kalau Migren. ya. Jebua lagi ngapain Jebua? Lagi Pak. ini ngapain? Mainan Pak. Sudah. Jangan dulu lagi ya, ini kita mau belajar posisinya harus siap ya. Baik. Siap. Baik. Nah, murid-murid, sebelum kita mulai ini Bapak mau presensi. Sepertinya 3 orang lagi ada. Saya kan tidak hadir ya. Sudah Pak. Najib, Umar, Jebua hadir semua. Saya pernah ada keterangan? Ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada keterangan. Tidak Pak. Oh, baik. Kalau terus apa kalau seperti ini tidak ada keterangan? Murid-murid juga harus dilatih disiplinnya. Kalau murid-murid ingin masuk kelas ya tidak apa-apa. Tidak masuk juga tidak apa-apa, tapi resiko nanti murid-murid akan sendiri. Begitu. Nah, murid-murid, kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk Allah bisa pimpin doa. Oke baik, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini teman-teman, kita berdoa dulu saya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Memang sebelum kita masuk dalam pelajaran kita harus berdoa dulu sebagai acuan kita, sebagai pengamalan kita dalam Pancasila. Karena sila pertama kita apa? Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Maha Esa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah mengamalkan dosa dan doa itu harus di bagian dari kita mengamalkan Pancasila. Makanya Bapak agak sedikit batuk dulu. Ini kenapa tidak masuk ya? Belum masuk Pak kabelnya. Oh ya. Nah, dari sini sudah masuk. Nah, murid-murid, sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang teks negosiasi. Negosiasi. Masih ingat teks negosiasi itu untuk apa gunanya? Untuk menawar. Kemudian untuk apa lagi? Kesepakatan Pak. Kesepakatan. Hal tersebut terjadi untuk menghindari Konflik. apa? Konflik. Menghindari apa? Ya, menghindari apa murid-murid semuanya? Permasalahan. Konflik ya. Nah, tadi menghindari konflik kayak gitu ya. Menurut tadi punya spidol Bapak orang-orang ini.
spidol, mungkin di meja belakang situ ada. Ya Bapak. Izin ya Pak ya. Ya, Bapak tunggu ya. Spidol Bapak ini kurang terang ini soalnya. Pak, siap beli Wah, mobil ya Pak. baik. Terima kasih Umas. Bapak coba cek dulu. Nah, tadi untuk menghindari konflik ya. Nah, jadi kita ini mau bahas terkait tentang masih ada konflik-konfliknya lagi. Nah, tapi kalau kemarin kita bahas konfliknya itu di dunia nyata, kita mau bahas konflik di dunia yang tidak nyata. Bukan dunia lain, ya bisa disebut dunia lain, tapi bukan dunia lain yang maha gaib ya. Tapi dunia tidak nyata itu ada di dunia tulisan. Nah, itu adanya di mana? Gue tadi bisa tahu? Rosa. Rosa. Kita mau bahas Rosa. Sudah ya Bapak ganti spidol lagi ya. Sudah tahu. Habis semua Pak video nasi. Lisensi Pak sudah. Nah, ini ada coba. Nah, jadi kita mau bahas prosa. Murid-murid suka bercerita tidak? Tidak. Tidak Pak. Tidak suka bercerita? Karena kami tidak bercerita Pak. Iya Pak. Iya, benar. Itu kata-kata yang keren ya. Tapi murid-murid pasti pernah mendengar cerita ya. Nah, pernah mendengar cerita. Tadi kan Bapak bilang kita mau bahas nih, prosa. Kemudian Bapak bilang tentang cerita-cerita tadi. Kira-kira murid-murid bisa tidak mengetahui prosa ini sejatinya apa? Cerita. Cerita ya. Nah, coba bisa dikembangkan lagi dari satu kata ini. Cerita fiksi. Fiksi boleh. Tadi kan karena Bapak bilang dia tidak nyata ya. Sastra. Apa? Sastra. Sastra boleh, sastra. Jadi maksud Bapak cerita ini, prosa ini merupakan karangan atau cerita yang fiksi yang termasuk ke dalam suatu karya Sastra. karya sastra. Nah, begini murid-murid, kita mau bahas prosa dan kita akan bahas lebih dalam lagi. Ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan? Kenapa? Umar mau baca atau Najib boleh aja? Najib baca. Kalau Najib mata ya sih ngantuk nih. Iya, sedang. Baik Pak, prosa adalah bentuk tulisan naratif yang tidak terikat pada aturan irama atau metrum seperti puisi, melainkan mengikuti struktur bahasa dan tata bahasa yang lebih bebas. Prosa digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara langsung seperti dalam novel, cerita pendek, esai, dan artikel. Makna yang terkandung dalam prosa cenderung meditatif atau memiliki arti sebenarnya, meskipun terkadang bisa diselingi kata biasa untuk membedakan. Nah, baik. Terima kasih Najib. Beri tepuk tangan untuk Najib karena sudah berani untuk membaca. Nah, tadi ada kata kunci naratif. Kita mungkin lagi nih kata kuncinya. Nah, naratif itu apa kira-kira? Ada yang tahu naratif? Narasi Pak. Nah, Menceritakan. nah, menceritakan. Jadi sambungin ke sini ya. Nah, jadi semua ini nanti ada kaitannya berbeda. Jadi, prosa itu bentuk suatu tulisan, tulisan yang berbentuknya itu naratif. Jadi menceritakan. Menceritakannya apa? Menceritakan tokoh, menceritakan tokoh yang kadang-kadang itu mengalami konflik. Kalau kita bicara prosa di konteks cerita pendek atau apa nih tahu cerita pendek ini singkatannya apa? Cerpen atau yang agak panjang lagi yang biasa di buku. Kami tahu? Buku gambar. Bukan. Ayo depannya N. Oh ya novel. Novel atau novel? Novel teman saya Pak. Nah, novel ya. Bukan novel, ingat. Novel. Jadi diceritakan konflik. Jadi masih ada hubungannya ya dengan minggu kemarin ya. Kita bahas kalau minggu kemarin konfliknya di dunia nyata. Makanya kita negosiasi untuk menghindari konflik. Dan hari ini kita bahas konflik lagi. Ada tokoh yang mengalami konflik dan itu ada di mana? Adanya di prosa. Prosanya di mana? Di cerpen ataupun di novel.
Nah, sekarang kita lanjut ke mana itu namanya? Kita mau lanjut apa? Ciri-ciri. Nah, murid-murid sepertinya masih belum semangat ya. Mungkin murid-murid bisa maju sedikit lagi, kursinya biar. Ayo kemarin benar majunya. Biar sedikit lebih dekat, suara bapak juga lebih terdengar oleh murid-murid. Ayo, nah sudah ya. Murid-murid harus semangat belajarnya. Jadi murid-murid harus kondisikan badan murid-murid juga, kondisikan mentalnya, kondisikan tubuhnya. Agar apa? Agar murid-murid siap untuk belajar. Nah, baik. Kemudian kita akan masuk dalam ciri-ciri. Nah, prosa itu ada satu ciri. Bentuk bebas. Nah, bentuk bebas itu maksudnya seperti apa sih? Nah, kalau kita bicara puisinya terutama puisi yang klasik ya. Kalau puisi kontemporer maka sudah bebas juga gitu ya. Nah, tidak terikat pada suatu baris. Jadi kita boleh bebas saja prosa itu. Jadi kita mau barisnya berapa, bergantung pada ketentuan nanti. Misalkan murid-murid ingin masukkan prosa ini ke dalam mungkin perlombaan. Nah, di perlombaan itu mungkin kadang-kadang ada tingkatnya pada barisnya ini harus berapa. Tapi kalau secara umum kita bebas. Baris, kemudian juga bait itu bebas. Dia tidak ada di situ karena beda seperti puisi. Kemudian itu struktur kalimat dan paragraf mengikuti aturan tata bahasa dasar yang membentuk kalimat dan paragraf. Bedanya seperti ini. Maksudnya apa sih? Kalau di prosa itu pasti ada kalimatnya yang cukup lengkap. Nah, pasti harus seperti ini karena beda kalau di puisi. Puisi murid-murid kalimat ini bisa tidak lengkap karena untuk mengutamakan unsur keindahan. Itu kalau di puisi ya. Semangat yang belajarnya ya. Ya, Pak. Kemudian memiliki alur. Ada yang tahu alur itu apa? Jalan cerita. Udah pintar-pintar ya murid ya, udah pada tahu alur itu jalan dari cerita. Nah, murid-murid juga di hidup ini pasti memiliki alur kan. Murid-murid dari dulu SD, kemudian juga sebelumnya TK, itu ada alur kehidupan kan. Pertama murid TK dulu, kemudian SD, baru naik SMP. Nah, jadi itu alur kehidupan. Jadi kehidupan juga pasti alur. Begitu pula di prosa pasti memiliki alurnya dia karena prosa ini tadi menceritakan konflik yang dialami tokoh sehingga dari tokoh tersebut kan cerminan kehidupan manusia. Nah, baru ada yang namanya alur yang kehidupan tadi. Alur itu ada 3 ya. Apa aja yang tahu? Alur maju. Udah pintar ya. Kalau ada maju pasti ada apa selanjutnya? Mundur. Alur campuran. Nah, campuran itu isinya apa ya? Maju mundur. Maju mundur. Campuran. Murid-murid jangan lupa dicatat ya. Sudah, Pak. Oke, nah contohnya tadi Bapak sudah sebutkan beberapa dan ini contoh yang lebih ada definisinya. Pertama, novel, cerita panjang yang berisi banyak karakter, alur, dan tema. Cerita pendek, cerita yang lebih singkat dan fokus pada satu konflik atau peristiwa penting. Inilah murid bedanya antara novel atau novel tadi? Novel ya. Novel mah temennya Umar ya? Ya, Pak. Ya. Novel ataupun cerita pendek. Kalau novel dia karakternya banyak, tokohnya banyak, kemudian juga konfliknya juga lebih banyak daripada cerpen. Nah, jadi cerpen ini memang lebih pendek sesuai namanya daripada novel. Kemudian, jadi kalau kita bicara prosa di fiksinya, karena ada juga beberapa pendapat menyatakan prosa itu ada yang non fiksi. Nah, itu ada esai, artikel, biografi atau riwayat hidup. Jadi prosa itu zaman dulu cuman di fiksinya saja, ternyata ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ada esai, artikel atau biografi masuk ke dalam prosa. Tapi ada juga pendapat yang tidak menerima pendapat ini. Tapi kita bawa masukkan karena itu semua pendapat. Ada ahli yang memang menyebutkan hal tersebut. Nah, selanjutnya ciri atau teks kaidah kebahasaannya. Pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Nah, gunanya apa sih Pak kita gunakan kalimat deskriptif? Itu untuk menggambarkan latar dan juga suasana. Namanya kita mau cerita pasti ada latar dan ada suasana. Nah, latar sama suasana itu pastinya harus digambarkan. Digambarkannya pakai apa Pak? Digambarkannya pakai kalimat deskriptif. Nah, menggunakan kata sifat adjektiva. Tadi kan Bapak bilang kalau di prosa itu ada apa tadi yang depannya itu tokoh. Nah, tokoh itu pasti ada sifatnya kan, baik,
jahat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebutkan kata sifat. Misalkan di suatu desa yang bernama Pringkipul, hiduplah seorang pemuda bernama Abdam. Abdam merupakan pemuda yang rajin, tapi suka bolong-bolong dalam sholatnya. Nah, contohnya seperti itu ya. Itu kan ada kata sifat tuh rajin tadi. Kemudian kata keterangan, averbia untuk menyatakan keterangan waktu, tempat, dan acara. Tadi Bapak bilang dia tinggalnya di mana tadi? Pringkipul. Nah, contohnya lagi ada anak laki-laki yang bertubuh kekar bernama Abdul yang tinggal di desa bernama Kemuning Kumpul gitu. Nah, contohnya seperti itu ya, dia tinggal di Kemuning gitu, atau Bukit Kemuning, atau tebing Kimpul ya di Bukit Kemuning ya. Itu tebing Kimpul itu bagaimana? Ada yang tahu? Di sana ada wisata apa? Soalnya teman bapak nih di sana. Ini Pak Tugu ya, kalau tubuhnya bagus ya. Kita lanjutkan ya, kalimat ekspresif untuk menggambarkan perasaan tokoh pastinya tadi. Kemudian ada majas ataupun gaya bahasa, karena namanya kalau kita bahas gaya sastra maka ada dua unsur, ada dua sifat maksud Bapak ya. Ada yang pertama didaktis. Ada itu didaktis apa? Iya Pak. Didaktis itu mendidik, kemudian ada sifatnya deduktif, menghibur. Didaktis dan juga menghibur, jadi mendidik dan juga menghibur. Nah, untuk menghibur itu kadang-kadang kita perlu keindahan. Nah, jadi kita perlu untuk majas untuk menunjukkan keindahan. Kemudian ada kata rujukan merujuk pada objek atau bagian teks lain. Misalkan di situ dia tinggal atau di situ dan di sana itu merupakan kata tunjuk atau kata rujukan. Nah, selanjutnya kita bicara fungsi dari prosa. Setiap hal itu pasti ada fungsinya ya. Begitu pula prosa, suatu keindahan dalam bentuk cerita yang bisa menyebutkan kita dalam moral, memberikan kita pesan-kesan yang baik, pesan dan lain sebagainya. Prosa berfungsi sebagai hiburan, media edukasi, dan juga memberi nilai moral kepada pembaca melalui ceritanya. Murid-murid kalau Bapak boleh berpendapat, ada yang pendapat yang pernah bilang kalau misalnya pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Tapi kalau Bapak boleh berpendapat, kita lebih baik belajar dari pengalaman tokoh. Pengalaman tokoh yang gagal, kita lebih baik belajar dari pengalaman tokoh yang gagal untuk dijadikan pelajaran. Karena kita tidak perlu gagal dulu. Kita lihat saja tokoh yang gagal di karya sastra untuk menjadikan kita manusia yang lebih hebat dan manusia yang lebih sempurna. Jadi jangan lupa untuk membaca terus karya sastra, karena karya sastra itu bisa mengisi jiwa, bisa mengisi jiwa kita. Kalau kata dosen Bapak dulu, itu karya sastra bisa membuka hati. Karena karya sastra itu menyimpan nilai moral, pesan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu penutup dari Bapak. Semoga murid-murid bisa masuk ke dalam hatinya. Silakan tepuk tangan kita semua. Murid, Bapak sangat senang. Hari ini kita masih bisa berkumpul lagi. Kita masih bisa melakukan ibadah berupa belajar. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi terakhir. Untuk materi minggu depan, murid-murid jangan lupa untuk belajar. Kita akan membahas terkait tentang lanjutan dari karya sastra, yaitu drama ya. Kita akan membahas terkait tentang drama. Jadi murid-murid siapkan bahan bacaan. Nanti kita akan belajar tentang drama. Murid, Bapak tutup mungkin sebelum kita tutup mungkin berdoa terlebih dahulu ya. Ketua sudah pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ulang musik gua doanya terlalu cepat sih gua. Coba teman-teman berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, terima kasih atas atensinya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Abdul Aziz dengan NPM 231304143, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, bertindak sebagai observer lisan dari Saudara Ardan dengan materi mengenali prosa pada keterampilan mengajar mengelola kelas. Tanggal 13 November 2025 pada pukul 14.30 sampai dengan selesai.
Komponen keterampilan. Yang pertama, prinsip pengelolaan kelas. A. Hangat dan antusias, sangat baik. B. Tantangan, baik. C. Bervariasi, baik. D. Keluasan, sangat baik. E. Penanaman disiplin diri, sangat baik. 2. Pengelolaan penataan ruang kelas. A. Pengelolaan meja kursi, sangat baik. B. Pengelolaan alat pembelajaran, sangat baik. C. Penataan keindahan dan kebersihan kelas, sangat baik. D. Ventilasi dan tata cahaya, baik. 3. Tindakan pengelolaan kelas. A. Preventif, pada sikap, tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain, sangat baik. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, sangat baik. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, baik. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, sangat baik. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas, sangat baik. Pada poin B, represif, perubahan tingkah laku, sangat baik. Menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah, sangat baik. Cukup sekian observer lisan dari Saudara Muhammad Ardan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.